Oke, dari ujian tersebut ya, kalau tadi Rani sempat bilang pada saat dia ujian ya mungkin tidak ada kendala ya Rani, aman-aman aja ya semuanya ya Ran. Alhamdulillah aman. Tidak ada internet down gitu, mungkin mati lampu, nggak ada ya. Enggak. Kalau misalnya Milta sendiri, kira-kira pada saat proses mengikuti ujian itu apa yang jadi kendalanya? Kebetulan aman aja sih bang, karena wifi kos alhamdulillah lagi lancar-lancarnya waktu Oke. pengerjaan, jadi kayak ya alhamdulillah lancar, nggak ada Oh, kendalanya. oke. Kalau si Mira sendiri aman ya? Kemarin sempat kalau dari ujiannya kan nggak boleh tuh laptopnya keluar notifikasi ya. Ah, Itu ada pelanggaran, 6 kali pelanggaran maksimalnya. apa Jadi nih? kalau Notifikasi WhatsApp? ya WhatsApp nggak boleh, Google nggak Oh boleh. iya. Dia notif dari laptop. Oke. Jadi kalau muncul dia dapat pelanggaran bang. Mungkin dikirain itu takutnya itu jawaban gitu ya. Iya. Jadi kemarin sempat kena pelanggaran 2 kali. Gara-gara Ya gara-gara notifnya muncul sendiri. WhatsApp itu. Bukan WhatsApp sih, lebih ke kan ada antivirus dari laptopnya. Notifikasi aplikasi di laptop ya. Iya. Oh, gitu ya. Gitu nggak bisa diprediksi sih biasanya sih sering. Tapi bunyi waktu itu atau ketahuan ya? Dia muncul aja bang di layar. Kalau suara kan udah diantisipasi kan biar nggak ada notif atau apa. Tapi tiba-tiba notifnya muncul. Jadinya langsung, Itu juga padahal muncul ya. Padahal tahu itu bukan notif Jawaban. jawaban ya. Iya, Tapi iya. tetap dapat pelanggaran ya. tetap bang. Aduh, wah berarti memang dari segi ujiannya sangat ketat sekali ya. Semuanya diperiksa gitu. Tapi teman-teman waktu mengikuti ujian itu memakai alma mater kampus atau tidak? Pakaiannya bebas bang. Pakaian bebas, oh tidak memakai alma mater kampus ya? Iya. Oh gitu. Oke, berarti teman-teman sendiri ini kalau si Rani mungkin alhamdulillah semuanya berjalan lancar, Milta juga. Kalau si siapa Mira ada sedikit kendala di notif itu lah sampai dapat pelanggaran. Tapi kalian berdua nggak ya? Enggak. Nggak ya. Tapi tahu dia dapat 2 pelanggaran. Udah selesai ujian dia ngomong Oh, kalau gitu. ada pelanggaran gitu. Pada saat ujian kalian nggak bareng di sesi yang sama ya? Atau beda-beda sesinya? Sama sesinya. Oh. Cuman kan karena beda-beda tempat jadi nggak tahu juga kendala-kendala. Nggak Oke. di masing-masing jadi. Iya ya, berarti mendep di kamar lah ya. Jadi ceritanya ya, jangan ganggu aku. Di pintu tuh kayak beware gitu ya. Gitu ya. Oke. Tapi kalau aku pribadi ya, aku juga mungkin pernah merasakan di mana bisa ikut ujian. Mungkin bukan ujian olimpiade dan sebagainya. Ujian yang normal-normal aja. Ujian kehidupan. Enggak sih. ujian sekolah atau segala macam. Itu kan pasti kan ada namanya di mana persiapan kayak belajar terus dan di mana. Pasti kan ada titik di mana kita itu titiknya tuh titik hampir kayak aduh jenuh banget sumpah ini belajar kayak bisa nggak ya apalagi kalau misalnya ikut misalnya tes CPNS misalnya gitu kan ujian kan. Nah kalau kalian ada nggak sih kayak di mana titik kalian tuh aduh jenuh banget belajar ini terus gitu apalagi waktunya mepet gitu seminggu gitu, ada nggak sih kayak gitu? Dari kami sih bang sebenarnya nggak ada, karena itulah waktunya mepet jadi lebih bikin semangat untuk belajar. Karena waktunya cuma seminggu. Iya. Jadi teman-teman kayak udah fokusnya di situ, nggak makan nggak minum. Makan minum. Nongkrong nggak? Nongkrong di Dikurang-kurangin. Ya, Dikurangin selama seminggu itu. fokus dulu Oke. Berarti pada saat proses itu memang fokus banget ke situ ya. Kampus gimana? Nggak ikut kegiatan masuk kelas? Atau tetap ngampus? tetap ngampus. Tetap ngampus. Iya. Kalian kalau ngampus di jam berapa sih? Pagi, siang, malam? Pagi. Oh, oke gitu. Tapi sebelumnya teman-teman memang suka dunia sains. Maksudnya kayak ekonomi gitu. Suka sih ekonomi bang, kalau tentang uang-uang nih. Oh iya, cuan Iya. ya. Padahal nggak di depan mata duit itu ya, hanya sebuah angka ya. Iya. Gitu ya. Menghayal dengan Menghayal. uang yang Oh, banyak. berarti memang suka atau Iya. mungkin karena sebelumnya tidak berpikir aku suka itu gitu. Waktu di SMA apakah suka ekonomi juga si Mira? Kebetulan kami SMK 1 bang, jurusannya akuntansi. Akuntansi juga. Kalau Milta juga sama. Enggak sih, kalau pas SMA tuh emang ngambilnya IPA. Tapi pas kuliah nggak tahu tiba-tiba kata tante lebih baik ambil ekonomi aja gitu. Dan rupanya bisa membawa prestasi ya Iya. di ekonomi ini. Tapi kalau Rani sendiri,
Dulu SMK-nya itu jurusan teknik komputer dan jaringan. Oke. Ya, Linjurnya jauh. masih sama sih, ada angka juga, tapi lebih ke kode ya, coding. Tapi dan ini malah menjerumus ke ekonomi, kenapa? Maksudnya kok lebih malah dapat prestasi gitu. Apa yang membuat Rani itu membuat semangat gitulah ke situ gitu. Dulu waktu sebelum lintas jurusan itu, awalnya karena orang tua juga. Orang tua itu bilang coba aja di STIE, jurusannya yang diminati gitu. Oke. Dan prospek kerjanya juga luas. Nah, jadi saya pilih akuntansi. Oh, jadi kayak lebih ke prospeknya ya. Iya, Dan prospek pesan kerja. dari orang tua ya. Kalau kita tidak mendengarkan kualat nanti ya. Iya. Gitu ya. Oke, luar biasa sih. Tapi kalau dari kalian kan pasti punya kayak metode khusus ya untuk belajar. Ya kan? Metode khusus kayak misalnya Rani selama semingguan ini seperti apa belajarnya, Mira juga seperti apa belajarnya, Milta juga seperti apa belajarnya. Kalau misalnya Rani dan masing-masing teman-teman ini punya metode khusus nggak sih yang mungkin bisa dibagikan ke kita semuanya, mana tahu kita bisa mengaplikasikan yang sama metode yang seperti itu gitu. Kalau dari Rani metode khususnya apa Rani? Kalau Rani lebih prefer itu ngikutin metode belajarnya itu teknik Pomodoro. Apa itu? Teknik Pomodoro itu seperti kayak kita tuh fokus di 25 menit Uh-uh. dan 5 menitnya istirahat, dan itu diulang selama 4 kali. Oh, Iya. Pomodoro. Iya, teknik Pomodoro. Tapi itu tidak ada kepanjangannya, Pomodoro. Nggak ada sih. Cuman sebutannya aja Iya. Pomodoro ya. Kayak Podomoro. Pomodoro ya. Oke, berarti teknik sistemnya itu kita belajar selama 25 menit. Setelah 25 menit habis itu kita istirahat 25 menit. Istirahat 5 menit aja. Oh, 5 menit. Iya, Oh, 25 menit tidur nanti. Oke. Oh, istirahatnya 5 menit. Iya. Setelah itu lanjut 25 menit lagi. Iya, diulang selama 4 kali. Oh, diulang selama 4 kali. Bisa jadi 2 jam ya. Ya, oke, siap. Oke, kurang lebih 2 jam teman Pro 2. Berarti itu diulang selama 4 kali. Iya. Dan ada waktu khusus nggak sih kalau misalnya Rani belajarnya gitu? Mungkin kalau aku sih tengah malam gitu misalnya. Kalau Rani lebih ke misalnya waktu habis maghrib gitu, jam-jam 7 sampai jam 9 gitu misalnya. Oh, habis maghrib. Kenapa jam segitu? Karena udah kenyang makan malam gitu. Ya bisa dibilang gitu juga. Oke. Karena juga jam malam itu kan kebanyakan orang bilang itu jam fokus ya. Oh iya. Iya. Oke. Bisa jadi. Oke, Iya. akan ku coba malam hari ini. Apakah aku fokus untuk belajar? Oke, berarti jam 7 sampai dengan jam 9 dengan menggunakan metode Pomodoro tadi. Oke. Ada metode khusus lain? Itu aja? Itu aja. Itu aja. Oke, thank you. Ini adalah ilmu baru dariku. Dari Rani. Thank you so much Rani. Kalau dari Milta, ada nggak? Kalau saya tipenya yang belajar memang harus sendiri, nggak boleh ada suara yang berisik karena memang nggak suka keributan kebisingan di luar gitu bang. Oh, ke Gunung Kawi itu cocok tuh. Makanya belajarnya pun juga malam gitu, orang kan udah nggak ada, udah istirahat kan, nggak ada aktivitas di luar gitu. Oh, berarti kalau misalnya si Milta lebih ke fokusnya tuh kayak tidak ada suara apapun, belajar fokus aja gitu. Ya harus sendiri bang, nggak bisa rame-rame. Oh, gitu. Tidak menggunakan metode itu? Tidak ya? Ada apa? Pomodoro tadi? Enggak bang. Enggak. Metode masih tetap sama, durasi belajarnya bebas saja, tergantung dari mood. Ya tergantung dari mood bang memang. Oke. Karena kan biasa kalau sampai sejaman tuh udah mulai capek tuh bang. Nah itu istirahat dulu tuh. Kalau Oke. memang masih kayak otak masih lancar-lancar mau belajar lagi lanjut. Tapi kalau enggak istirahat. Oh, sejam belajar, istirahat 5 jam. Oke, tapi itu kan metode yang bisa kita lakukan kan. Terkadang kalau bisa kita tidak suka yang kita lakukan, pasti kan nanti jadinya jenuh ya. Iya, Gitu. Berat untuk ngejalaninnya ya. Berarti nggak bisa belajar sambil dengar lagu ya? Enggak.
Nggak bisa ya. Oke, thank you. Ini juga jadi salah satu referensi buat kita juga. Nah, Mira, ini pasti Mira beda nih. Mira mah harus di depan pantai biar kayak good views gitu ya. Kalau dari Mira sih bang nggak ada metode khusus ya. Cuman Mira nih kalau belajar tipikal orang yang 1 jam itu harus di kamar. Benar kata Milta, harus sunyi, nggak bisa sambil dengerin musik. Oh iya, oke. Terus juga Mira sambil kerja ya bang, jadi harus pandai-pandai nyempetin waktu sih. Oh sambil kerja juga. Oke, berarti memang harus ada waktu yang dikorbankan ya. Waktu istirahat pasti dikorbankan banget ya. Pasti bang, apalagi belajarnya malam kadang. Selesai pulang kerja nyempetin waktu buat belajar, walaupun dikit yang penting ada. Oke, wow, keren-keren. Berarti di situ peran teman-teman di kampus, di tempat kerja juga sangat berpengaruh ya sama si Mira ya. Iya. Wih, keren. Kalau peran dari keluarga, dari teman-teman ini ada lagi nggak yang mungkin sangat berpengaruh bagi teman-teman? Siapa lagi selain dosen lah gitu? Kedua orang tua. Oh iya. Teman juga karena bestie. Bestie. Iya, saling semangat. Kalau keluarga berarti si Milta dari jarak jauh dong. Keluarga di Natuna. Iya, di Natuna. Ngasih support banget ya. Nelpon dulu sebelum belajar, doain besok ujian. Oh gitu. Biar lancar. Baru belajar. Oh, itu berarti keluarga, orang tua gitu ya, biar dapat apa ya, ilham yang sangat luar biasa ya. Tapi kalau misalnya Rani sendiri, peran seberapa besar sih peran dari keluarga atau teman gitu? Kalau Rani peran keluarga sih, terutama mama, itu perannya yang sangat-sangat besar gitu, karena nggak hanya bantuan motivasi, tapi juga doa yang bisa membuat Rani itu bisa jadi lebih semangat. Keren. Tapi ada satu sih yang membuat aku tuh menarik banget, dimana pada saat kalian kan, aku baru tahu ya rupanya ini yang kedua kalinya teman-teman ngikut ya. Ini yang kedua kalinya. Nah, yang kedua kalinya kalau si Rani sama si Mira udah 2 kali dapat medali berarti, ya kan? Si Milta baru pertama kali. Dan waktu yang pertama Milta tuh sempat gagal lah ya gitu. Nah, gimana Milta untuk bisa dapat bangkit lagi gitu Milta? Itu sih terkadang bagi orang tuh udah males kayak gitu. Nah itu gimana Milta? Awalnya juga males bang, cuman karena Mira support, dia bilang kayak ayolah bisa kok dapetin ini nilai yang kamu mau, dia bilang gitu. Sama-sama belajar bareng gitu sama dia, jadi disemangatin sama Miranya. Dari situ bangkit tuh bang, iya ya, boleh mencoba kan, nggak apa-apa gagal, yang penting nantinya berhasil. Ada support system ya. So sweet. Berarti Mira yang semangatin ya. Oke. Waktu di yang pertama Rani dapat medali apa? Medali perunggu. Perunggu. Kalau Mira? Perak. Oh, sekarang perunggu. Oke, yang penting masih tetap dapat medali ya, nggak apa-apa. Waktu dapat medali nggak digigit kan medalinya gini foto? Nggak ya? Kayak orang-orang gitu kan. Oke, nah aku pengen nanya juga nih, ini sebenarnya ini sangat-sangat penting yang aku juga bingung kalau misal ditanya ini gitu. Menurut teman-teman tuh apa sih yang lebih penting, bakat atau kerja keras? Ayo satu-satu deh, bakat atau kerja keras, apa yang lebih penting? Dimulai dari Mira boleh? Ayo mulai dari Mira, mulai silakan. Kalau menurut Mira sih yang paling penting itu kerja keras pak. Oke, why? Bakat itu belum tentu semua orang udah ada, cuman belum tentu semua orang bisa ngasah itu. Tapi kalau kita kerja keras, itu pasti bakalan bisa munculin bakat kita. Oke. Ya ibaratkan kita harus bekerja keras untuk menggali bakat itu lebih ini lagi ya. Oke, nice. Kalau Milta? Lebih ke bakat bang. Bakat? Nah ini beda nih. Ini udah diasah kan, jadi hal yang kita suka. Jadi ngejalaninnya juga senang gitu bang. Kalau kadang pernah nih kerja keras, hasilnya tuh kadang nggak sesuai, jadi bikin down kan. Nah gitu. Kalau yang bakat kan udah pasti kita tahu arahnya kemana, kita senang dengan ngejalaninnya ya udah. Keren. Itu jawabannya semuanya sebenarnya sama aja ya, bagus juga gitu. Kalau Rani? Kalau Rani lebih ke kerja keras bang,
Karena kalau misalnya seseorang punya bakat tapi dia tidak kerja keras, nah itu bakatnya itu nggak bisa terasah gitu, nggak ada gunanya kan, jadi kayak percuma gitu. Kalau misalnya kita selalu bekerja keras, nah itu kan pasti berpotensi menimbulkan sebuah bakat. Gitu. Tapi teman-teman pernah nggak sih insecure dengan peserta-peserta lain yang mungkin, aduh, kayaknya mereka lebih pintar-pintar nih ya gitu? Ayo, siapa yang mau jawab? Silakan. Aku juga udah insecure sih bang. Kenapa? Maksudnya yang ini? Iya, dari awal. Kenapa? Karena ini kan nasional ya bang. Iya benar. Hebat loh teman-teman bisa dapat medali gitu. Kenapa insecure-nya kenapa? Insecure-nya ya banyak kampus-kampus luar yang jauh lebih hebat ikut ke sini. Jadi kayak bisa nggak ya Bisa nggak gitu. ya? Dan rupanya teman-teman bisa berusaha semaksimal mungkin dan mendapatkan hasil yang diinginkan juga ya. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Dan ini mungkin adalah sesi terakhir kita ya. Aku pengen nanya ke Milta, Mira, Rani, kira-kira buat teman-teman mungkin yang pengen ikut kompetisi yang sama tapi kayak masih ragu, kira-kira itu seperti apa sih tips dari kalian gitu? Yuk, satu-satu deh. Siapa dulu? Rani deh. Tipsnya kalau misalnya teman-teman ingin mengikuti lomba posi ini, itu dicoba aja, jangan ngerasa terlalu insecure. Sebenarnya insecure itu nggak boleh ya kalau misalnya itu. Tapi kan setiap orang pasti punya, tapi nggak ada salahnya nyoba, walaupun misalnya belum berhasil di awal kan, tapi bisa berusaha lagi, jadinya bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, wow, thank you. Lalu si Milta? Tipsnya harus semangat aja sih bang, harus percaya diri kalau kita bisa gitu ngejalanin ujian ini. Kalaupun memang nantinya gagal, coba terus, karena pengalaman saya walaupun sekali gagal, sekalinya dapat berhasil, dapatnya alhamdulillah perak gitu. Jadi gak nyesel banget sih bang. Jadi tipsnya semangat aja, coba terus sampai mendapatkan hasil yang memang diinginkan gitu. Wih, keren. Kalau Mira sendiri deh, apa Mira? Bagi teman-teman yang ngerasa insecure, nggak percaya diri untuk ikut ujian ini, coba deh ajak temennya, saling support dan saling semangatin satu sama lain, biar kayak kami yang akhirnya berhasil buat ngikutin ini. Oke, itu dia teman Pro 2. Jadi memang ya kita coba aja dulu, kan kita nggak tahu ya hasil akhirnya seperti apa ya kan. Gitu. Oke, lalu kira-kira next goalsnya dari masing-masing apa nih? Untuk si Mira, apa goalsnya ke depannya apa? Nikah sama orang Dubai bang? Semoga bisa lebih baik sih bang. Amin. Berarti bisa ikut kompetisi-kompetisi lainnya? Insya Allah bang. Ada target kompetisi yang terdekat? Belum ada. Oke. Kalau Milta, apa goalsnya Milta setelah ini? Sama sih bang, lebih ke mengasah pengalaman, ilmu. Kadang saya juga masih kurang kan sama pengetahuan, jadi mengasah pengetahuan aja. Oke. Yes, keren. Rani? Goalsnya itu ada 2 bidang, misalnya yang pertama kayak akademik, itu lebih terus mengikuti kayak olimpiade nasional. Nah yang mungkin non akademik itu seperti kayak goalsnya rutin membuat cerpen atau mengikuti lomba cerpen. Oh berarti goals yang kedua itu kayak lebih rutin mengikuti lomba cerpen. Berarti senang menulis? Iya. Oh, ada turnamen ada perlombaan yang lagi diikuti ke depannya sekarang? Ada. Oh ya. Ada rencananya ada. Oh, tingkat nasional? Iya, nasional. Widih, keren. Cerpennya cerpen temanya apa? Genrenya ada banyak bang, misalnya kayak persahabatan, percintaan, keluarga gitu. Widih, udah berapa banyak cerpen yang udah dibuat Rani? Kurang lebih 10. Wih, keren banget. Oke deh, sekali lagi terima kasih banyak teman-teman, Milta, Mira, Rani udah hadir di Pro 2 FM Tanjung Pinang, sudah ngobrol bareng kita yang pastinya di sore ceria berjaringan Korwil Nusantara 15 Padang Prabu. Thank you banget.
terima kasih. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 di Pekanbaru, teman Pro 2 di Padang, teman Pro 2 di Bukit Tinggi, Ranai, Batam, SP Bengkalis. Terima kasih banyak kamu udah dengerin Pro 2 Tanjung Pinang untuk sore hari ini. So, jangan beda frekuensi ya. Habis ini kita bakalan balik lagi dengan topik atau informasi lainnya di Sore Ceria sampai dengan jam 6 sore. Bye bye. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think